Teman-teman, setelah tertunda beberapa saat lamanya, kita akan lanjutkan kali ini mengenai teknik pencampuran pestisida. Kita akan membahas pada bagian yang keempat yang akan membahas pencampuran pestisida untuk meningkatkan daya bunuh atau efikasi pestisida yang kita campurkan. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam bahasan utama, saya akan mengingatkan bahwa ada 4 macam tujuan dari pencampuran pestisida. Yang pertama adalah menghemat waktu, yang kedua memperluas spektrum pengendalian pestisida, yang ketiga yang akan kita bahas saat ini adalah meningkatkan daya bunuh pestisida, dan yang keempat memecah OPT yang telah resisten. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama kali mencari informasi apakah bahan aktif yang akan kita campur boleh dicampur. Kemudian kita harus melakukan pengujian kecil apakah formulasinya kompatibel satu dengan yang lain, yang ditandai bahwa campuran itu tidak mengendap, tidak mengambang atau memisah, tidak menggumpal, warna tidak berubah, dan suhu tidak naik. Kita ambil contoh kalau kita akan melakukan pencampuran antara insektisida Free Pest 250 EC yang bahan aktifnya permetrin dengan No Pest 80 WP yang bahan aktifnya lufenuron. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari informasi apakah permetrin dan lufenuron ini boleh dicampur. Kalau sudah kita ketemu bahwa itu boleh dicampur, maka kita harus mengadakan percobaan kecil, tes kecil-kecilan, apakah kedua formulasi EC dan BP ini boleh dicampur. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan utama, yaitu pencampuran untuk meningkatkan daya bunuh pestisida. Kita sering mendengar istilah sinergi. Dalam hal pencampuran pestisida, sinergi adalah pencampuran pestisida dengan pestisida atau bahan lain yang menghasilkan respons yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apabila bahan aktif tersebut diaplikasikan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita hendak mencampur misalnya bahan aktif A yang daya bunuhnya 60% dengan bahan aktif B yang daya bunuhnya 70%, kemudian campuran itu menghasilkan daya bunuh 95%, maka kita katakan bahwa campuran tersebut telah sinergi satu dengan yang lainnya. Artinya campuran yang terbentuk itu daya bunuhnya lebih baik dibandingkan dengan apabila bahan aktif tersebut diaplikasikan sendiri-sendiri. Dalam bidang pestisida ada beberapa bahan kimia yang disebut sebagai sinergis. Sinergis adalah bahan kimia bukan pestisida yang digunakan untuk meningkatkan efikasi atau daya bunuh pestisida tertentu. Yang paling terkenal adalah beberapa contoh di bawah ini, seperti misalnya piperonil butoksida. Ini adalah sinergis yang digunakan untuk meningkatkan daya bunuh piretroid. Kemudian ada sesamek, ini juga sinergis untuk piretroid. Kemudian yang lainnya sulfoxid, ini juga sinergis untuk meningkatkan kemampuan daya bunuh piretroid. Kemudian sesamolin, ini juga sinergis untuk meningkatkan kemampuan insektisida dari kelas kimia piretroid. Itu adalah sinergis. Kemudian kalau kita hendak mencampur pestisida dengan pestisida lain, susahnya itu tidak ada rumus atau patokan atau tabel baku untuk pencampuran yang menghasilkan sinergi. Jadi bagaimanapun juga kita harus melakukan penelitian secara ilmiah dengan metode rancangan percobaan yang baku untuk menguji campuran-campuran pestisida tersebut. Jadi tidak ada aturan
kelas ini dengan kelas ini akan menghasilkan sinergi, kelas ini dengan kelas itu akan menghasilkan sinergi, tidak bisa. Kita harus mencobanya satu persatu, misalnya insektisida A dengan insektisida B, kita coba campur, kemudian kita lakukan penelitian untuk mengendalikan hama tertentu dengan beberapa pembanding dan sebagainya. Saya dulu pernah bekerja di suatu perusahaan pestisida multinasional, dan saya tahu persis bahwa untuk menghasilkan satu pencampuran yang baik, satu campuran yang stabil yang mempunyai daya bunuh yang sinergis satu sama lain, itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Beberapa tahun diperlukan melalui riset dan pengembangan untuk menentukan apakah beberapa bahan aktif pestisida bersinergi satu dengan yang lainnya. Jadi, untuk mendapatkan sinergi antara campuran bahan aktif, kita harus melakukan percobaan. Tidak bisa begitu saja kita katakan bahwa ini ditambah itu sinergi. Selanjutnya akan saya berikan beberapa contoh dari campuran sinergi yang ada di pasaran sebagai ready mix, mungkin sebagai gambaran. Misalnya saja campuran fungisida terlebih dulu, misalnya saja campuran trisiklasol dengan propiconazol. Trisiklasol adalah fungisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit blast pada padi. Tetapi kalau trisiklasol ini ditambah dengan propiconazol, maka daya kendali trisiklasol akan meningkat untuk mengendalikan penyakit blast pada padi atau penyakit Pericularia spesies. Contoh lain juga dari fungisida adalah kresoksimetil dicampur dengan epoksikonazol. Ini untuk meningkatkan efikasi keduanya untuk mengendalikan penyakit Rhizoctonia solani atau busuk pelepah pada tanaman padi. Kemudian contoh yang ketiga juga masih dari fungisida adalah campuran antara tebuconazol dengan trifloxystrobin. Ini untuk memperkuat tebuconazol dalam mengendalikan berbagai penyakit pada berbagai macam tanaman. Kemudian dari bidang insektisida, ini ada beberapa contoh, ada 2 contoh yang hendak saya kemukakan. Yang pertama adalah campuran profenofos dengan sipermetrin. Ini untuk meningkatkan efikasi profenofos dalam mengendalikan hama Prutella xylostella pada kubis-kubisan. Kemudian yang kedua adalah campuran antara lambda sihalotrin dengan thiamethoxam. Ini untuk meningkatkan kemampuan lambda sihalotrin mengendalikan berbagai jenis hama pada berbagai tanaman. Contoh yang lain yang akan kami ambilkan dari herbisida adalah campuran antara metilmetsulfuron dengan etilklorimuron untuk memperkuat efikasi metilmetsulfuron dalam mengendalikan beberapa gulma pada tanaman padi. Demikianlah teman-teman mengenai pencampuran untuk meningkatkan kemampuan dari pestisida dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Sampai di sini dulu. Lain waktu kita akan lanjutkan dengan campuran untuk mencegah dan memecahkan resistensi UPT terhadap pestisida. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara.